kalau itu adalah jebakan yang disiapkan oleh mereka dari awal buat jaga-jaga suatu saat kalau mereka ada masalah sama gue, ini bakal disikat sama mereka. Berarti gue tuh jadi bengongnya, gila lu dulu ramah banget sama gue, ternyata kayak gini ya gitu. Gitu aja. Kan gue dilaporin cuman itu, Mas. Suatu saat kalau gue masuk penjara pun cuman gara-gara itu. Gara-gara ngaku sebagai pemilik Mahindra Transport Indonesia. Jadi ternyata ada hukum-hukum perseroan yang menyatakan bahwasanya pemilik harus ada di dalam akte perusahaan. Itu hukum perseroan. Yang bikin gue bengong lagi, mereka ngomong di publik, ternyata kita baru tahu kalau Rian itu tidak ada di dalam akte perusahaan. Halo, akte dari awal lu bawa sebelum kontrak kita buat, sebelum kontrak kalian buat, sebelum kontrak gue tanda tanganin, itu akte udah lu pegang cuy. Lu yang bikin kontrak, gue cuman baca tanda tangan. Gue nggak punya pikiran kalau kalian sekeji itu dari awal, makanya gue nggak ada kecurigaan sedikit pun, dan gue berpikir kontrak kalian baik-baik aja. Itu aja. Tanda-tandanya sudah ada, Mas, waktu Mas Rian jatuh di PO sebelum itu, Mas. Jangan nangis, kagak nangis. Gila, Rian Mahindra nangis. Itu yang bikin gue bengong sama Risa tuh itu. Kok bisa ya Riz dia ngomong di depan publik dengan enteng, ternyata Rian Mahindra nggak ada dalam akte. Riz, bukannya akte udah lu serahin ya waktu itu? Bahkan di kontrak ditulis lo nomor akte. Itu kan tanda dan bukti bahwasanya mereka megang dan tahu. Bisa dia bilang gue nipu di situ. Penumpang hilang salah satu bis, terus udah, terus Mas keluarin unek-uneknya, saya siap denger. Tanggal 24 kita launching, itu jelas masa trial, ya kan? Kita mulai operasional perdana ngerintis bulan Juli. Yang namanya orang ngerintis, kalian tahu sendiri lah. Gua perbaikan perbaikan segala macam, namanya bis bekas, ya kan? Setiap ada komplain dari penumpang, gue benerin, gue bagusin itu bis. Itu kan masa operasional, Mas. Kita pengenalan jalur dan lain-lain. Tidak ada bahasan sedikit pun tentang kok hasilnya begini ya, Mas. Malah gue pernah sempat dipanggil di kantor mereka, akuntannya mereka tuh nepokin kita, Mas. Dalam artian, gila Mas Rian keren ya, bisa sehari punya setoran bersih segini. Akhirnya kan dia jadi bilang, nih kalau kayak gini nih Mas, kita sebulan per bis bisa dapat 50-60. Itu masih ada chattingannya semua, Mas. Setoran gue tanggal 1, 4 bis itu ada yang 3 juta, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. Kalau dibikin per bulan, dikali sebulan 2 juta aja. Kali sebulan. Wah, ini kita bisa punya target 50-60 nih, Mas. Itu kan dia, Mas. Berdasarkan pemasukan yang kita buat, gue bilang. Akuntansi semua mereka yang pegang. Risa itu cuma nerima duit setoran, terus bikin laporan, serahin ke mereka, Mas, laporannya. Terus setiap ada pengeluaran dari MTI buat belanja ini, buat benerin ini, itu Risa harus approval, Mas. Ada semua bukti chattingnya. Pak, ini nggak ke gua, Mas, laporannya ke mereka. Pak, ini ada pengeluaran buat ini, diizinkan apa enggak gitu. Terus penggelapannya dari mana? Baru sebulan. Karena memang alasan narik bisnya itu bukan karena itu, Mas, tapi karena gua nolak nyerahin setengah perusahaan gua ke mereka. Kenapa ditolak, Mas Rian? Karena hak-hak kita nih belum dikasih gitu. Kalau kita jual rumah, kita belum dibayar, masa iya mau sertifikat kita diambil sama orang terus dibalik nama? Nah, kalau mereka tersinggung terus mereka narik bis, itu kan hak mereka. Surat penarikannya ada, di situ dicantumkan jelas di poin 2. Ada mereka tulis, masih gue simpan semua. Karena Mas Rian menolak untuk RUPS. Kenapa gue nolak RUPS? Ya gimana gue mau nerima RUPS, Mas, kalau hak-haknya MTI belum dikasih. Kan berarti dia pengen nyaplok nih perusahaan gue. Dia pengen nyaplok PT gue, pengen nyaplok nama gue.
tapi nggak mau modal gitu loh. Nonton Mas Rian sambil makan sate kambing. Sekali-sekali lu gue ajakin ngegibah, yang penting jangan sebutin nama. Ya itulah yang terjadi sama kita tahun ini. Makanya ini ujian buat MTI lah. Allah pengen bikin orang sukses juga nggak gratisan, Mas. Harus diuji dulu. Tinggal kita kuat apa enggak. Kalau nggak ada ujiannya nggak seru, Mas. Hak MTI apa ya? Entar Mas, itu masih substansi. Masih gue pakai buat alat bukti. Jadi belum bisa gue Utarain. Tapi nanti kalau gue udah dipanggil penyidik, itu udah gue kasih semua ke penyidik. Baru habis itu gue konferensi pers. Gue terus bakal nunjukin ke kalian. mudah-mudahan MTI di tahun 2000. Tadi ada Pak Sutradara Yogi Yose. Wah, bisa tuh Pak Yogi dijadiin materi judul film. David itu ada masalah sama bininya, Mas. Gue ya sudah lah, gue bilang udah lah Pit, lu kalau kebanyakan drama ntar aja kalau gue udah kuat, gue bilang. Sekarang gue masih posisi lemah, nggak bisa nerima drama-drama dari mana-mana gue. Berarti nggak tahu Mas, kalian nilai sendiri aja lah. Gue males nyipatin orang. Pesan gue satu, lu sekolah yang tinggi lah, biar nggak goblok kayak gue. Biar gue aja yang punya hati kayak gini, hati yang nggak pernah punya prasangka buruk sama orang. Aktenya belum dikembalikan, belum, sampai detik ini belum. Mas, rumah makan yang enak sate kambing daerah Mana? Beko. Kirim sego kok. Sopo? Ngapain Mas Arif? Lah lapo ngirimi sego barang. Nggo macang arek-arek iku mesake. Repot-repot. Wah, gue sih santai Mas, jejak digital ada, di YouTube banyak. Bang, gua buatin nggak usah ut. Adem gini loh Mas, rapanya. Adem gini rapanya. Orang nih gini orang panas. Lu tahu, sampai teman-teman PO gua Mas, pengusaha-pengusaha itu telepon gua nanya, kok bisa lu dilaporin polisi gara-gara ngaku sebagai pemilik Mahendra, dia bilang. Kok bisa lu dilaporin polisi gara-gara ngaku sebagai pemilik Mahendra? Gua aja aneh. Orang se-Indonesia tahu itu Mahendra kita yang berdiriin. Dan netizen-netizen gue juga dari awal tahu kalau gua nggak ada di dalam akte PT. Bahkan gue dulu sempat cerita ke kalian awal-awal tahun alasan kenapa gue nggak mau ada di dalam akte. Dan mereka pun tahu dari awal assalamualaikum mereka tahu. Buat produk kita di luar. Oh siap, siap.
Mas, tanggapannya Rosin trending di Twitter. Gua di pihak siapa ya? Yang jelas mungkin kalian bahkan menilainya gue di pihak Rosin sih, tapi bener enggak, gue di pihak semua transportasi. Karena yang dilakukan oleh Rosalia Indah sudah sesuai dengan standar operasional. Sudah. Mau dianggap itu minimal atau maksimal, tapi itu sudah cukup memenuhi standar operasional, baik dari segi penanganan dan juga dampak. Tinggal kebesaran hati korbannya aja. Baru kali ini masalah ada orang berjuang, iya, demi memenuhi pasal penambahan. Itu benernya udah gue besarkan hati, Mas. Itu poin pertama. Itu tadi poin pertama yang nggak bisa mereka penuhin ya. Berarti kan mereka janji. Itu kan udah dibahas tuh. Kamu musang pandan belantara, kamu tahu dari mana? Ini benernya substansi. Tapi itu poin pertama, Mas. Memang dijanjikan 6, tapi baru diserahkan 4. Tapi itu gue udah berusaha berbesar hati, ya udahlah nggak apa-apa, gue pincang-pincang jalan 4-4 nggak apa-apa. Tapi yang paling memberatkan kenapa gue pada saat itu nggak bisa menyerahkan PT MTI separuh ke mereka, itu karena poin keempat, Mas, poin terakhirnya. Ada di poin keempat yang paling bikin kita nggak bisa. Kalau masalah uang, masalah apa namanya, masalah aset gitu, mungkin gua nih orang yang paling nggak mau ribet masalah duit lah. Mas, kita mampunya segini, oh siap, nggak jadi masalah.